Bab 2, waktu itu milik Allah. Di sini ada contoh cerita. Seorang bapak yang sudah berusia lanjut membuka usaha wira swasta. Atas izin Allah, usahanya maju. Suatu waktu seorang tetangganya menyarankan, "Pak, mumpung usaha bapak lagi maju, segeralah tunaikan ibadah haji." Namun apa jawaban si bapak? Karena usahanya tengah maju-majunya, si bapak itu tidak memikirkan bagaimana menunaikan ibadah haji. Dia pun berkata, "Sudahlah, biar istri saya saja dulu." "Tapi Pak, waktu milik Allah, kesempatan yang diciptakan juga milik Allah. Kali ini bapak dikaruniakan kesempatan itu. Esok atau lusa mungkin sudah tidak sempat lagi." Saran si tetangganya itu lagi. Ternyata saran itu tidak dihiraukannya. Alkisah, akhirnya istrinya lah yang berangkat. Apa yang terjadi kemudian? Ketika istrinya berangkat haji, bapak ini tertimpa sakit. Karena sakit, ia jadi tidak bisa mengurus usahanya. Usahanya lantas bangkrut seketika. Sedangkan sakitnya semakin parah. Akhirnya sampailah ia pada titik akhir. Ia pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akibatnya tidak menyempatkan diri ibadah haji. Nyawa pun keburu melayang. Oleh karena itu, kita harus bisa dan membiasakan segala input yang masuk melalui mata, telinga, dan pikiran kita adalah efektif. Bisa meningkatkan mutu iman dan ibadah kita. Artinya jangan main-main dengan waktu. Kalau mendengar suara azan, cepat-cepatlah bersiap-siap untuk sholat. Jangan ditunda-tunda. Jangan pernah kita meninggalkan sholat berjamaah. Jangan bersantai-santai dulu sehingga kita ketinggalan sholat berjamaah. Hilangkan kata nanti saja dari kamus pribadi kita. Bagaimana kalau ketika kita berkata demikian, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang, lalu nyawa kita tercerabut dalam keadaan kita tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi-lagi harus kita ingat, hidup ini hanya satu kali. Merugilah kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang hanya sekali ini dengan sebaik-baiknya. Maka mulai saat ini, demi Allah, kita harus bersungguh-sungguh menghargai waktu dengan cara mengisinya melalui perbuatan-perbuatan mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir bab ini ada 3 poin yang harus diingat. Pertama, setelah iman, waktu adalah yang paling berharga bagi seorang muslim. Kedua, waktu itu amanah. Ketiga, waktu itu milik Allah. Karena itu, jangan main-main dengan waktu. Bab ketiga, unggul dalam waktu. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan agar memiliki keunggulan dalam hidup ini. Yaitu yang pertama, waktu boleh sama, tapi isi harus beda. Ajaran Islam sangat menghargai waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berkali-kali bersumpah dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu. Pertama, wal asri, artinya demi waktu. Kemudian wadduha, artinya demi waktu duha. Kemudian wal lail, artinya demi waktu malam. Kemudian wan nahar, artinya demi waktu siang. Allah juga sangat menyukai orang yang sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Memuliakan sepertiga malam sebagai waktu mustajabnya doa. Dan waktu duha sebagai waktu yang disukainya. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang mengisi waktunya efektif hanya dengan mempersembahkan yang terbaik dalam rangka beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, pada setiap fajar ada 2 malaikat yang berseru-seru, "Wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru, dan aku datang untuk menyaksikan amal kamu."
Oleh sebab itu, manfaatkanlah aku sebaik-baiknya, karena aku tidak akan kembali lagi sehingga hari pengadilan. Hadis riwayat Tirmizi. Cobalah bayangkan, andai kata dalam suatu perlombaan balap sepeda, dalam 1 detik si A berhasil mengayuh 1 putaran, si B setengah putaran, dan si C mengayuh 2 putaran. Siapa yang jadi juaranya? Maka dengan meyakinkan, si C lah yang akan berpeluang menjadi juara. Mengapa? Karena pada detik yang sama si C dapat berbuat lebih banyak daripada yang lain. Nah, begitupun kita semua, semakin banyak dan baik hal positif yang kita lakukan dalam waktu yang sama, insya Allah kita akan lebih dekat dengan kesuksesan. Persis dengan apa yang Anda lakukan saat ini, pada saat yang sama ada yang sedang tidur, sedang di WC, sedang bermain, atau mungkin bermaksiat, atau apa saja. Dan pada akhir membaca tulisan ini, hasilnya pun berbeda-beda, tergantung dari apa yang dilakukannya. Anda insya Allah beruntung karena telah mendapat ilmu yang mahal, yaitu bagaimana mengelola modal hidup ini, yakni waktu. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang harus lebih baik daripada tadi. Waktu adalah modal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau modal itu dioptimalkan, maka beruntunglah kita. Tapi kalau modal itu disia-siakan, maka sangat pasti akan rugilah kita. Orang yang bodoh adalah orang yang diberi modal berupa waktu, kemudian dengan modal itu ia sia-siakan. Na'udzubillah. Ingatlah, bahwa andai kata hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kecepatan kita sama, tak ada peningkatan. Maka tak akan pernah bisa menyusul siapapun. Andai kata orang lain selalu meningkat, maka kita akan tertinggal dan jadi pecundang. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Dailami. Walhasil, satu-satunya pilihan dalam hidup ini adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Bahkan kalau bisa sekarang ini harus lebih baik daripada barusan tadi, dalam hal apapun. Kalau tidak demikian, maka harus diakui bahwa hari ini adalah hari yang gagal dan rugi. Ingat, andai kata hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti kita terkena musibah dan kerugian yang sangat besar, serta mencelakakan diri. Hal ini tak boleh terjadi pada diri kita. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita untuk selalu memperbaiki waktu, sebab setiap waktu memiliki beban persoalan tersendiri. Sabdanya, carilah yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu dengan ibadah. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu dengan amal soleh. Gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu dengan sedekah. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu, mencari bekal untuk hidup setelah mati. Gunakanlah masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Demikian al-hadis. Dalam uraian di atas, nampaklah sebenarnya ada 3 kelompok orang yang menggunakan waktu. Yaitu yang pertama, orang sukses. Yaitu orang yang menggunakan waktu dengan optimal dan ia melakukan sesuatu yang tidak diminati oleh orang yang gagal. Kedua, orang malang. Yaitu orang yang hari-harinya diisi dengan kekecewaan dan selalu memulai sesuatu pada keesokan harinya. Ketiga, orang hebat. Yaitu orang yang bersedia melakukan sesuatu sekarang juga. Bagi orang hebat tidak ada hari esok. Dia berkata bahwa membuang waktu bukan saja sesuatu kejahatan, tetapi suatu pembunuhan yang kejam. Oleh sebab itu, mulai sekarang waspadalah terhadap waktu. Setiap detik yang kita lalui harus diperhitungkan dengan secermat-cermatnya, sematang-matangnya, dan seakurat-akuratnya
lalu mengisinya dengan hal-hal yang membuahkan peningkatan kemampuan kita. Kita tidak hanya perlu bekerja keras, tapi kita juga perlu bekerja keras dengan cerdas. Lebih jauh lagi, kita perlu kerja keras, cerdas, dan efektif. Dibarengi hati yang ikhlas, sehingga waktu yang kita gunakan benar-benar optimal, serta bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat nanti, insya Allah. Di sini ada tambahan berupa contoh cerita. Judulnya, Menimbang Waktu, Sedekah Pun Terlewat. Pada suatu hari ada seorang ibu yang mau menyedekahkan uangnya kepada seseorang. Namun sayang, ia terlalu banyak menimbang-nimbang. Ia terus berpikir, kalau bersedekah berarti saya tidak punya uang. Kalau tidak sedekah, takut nanti Allah mengambil uangnya itu kembali. Peristiwa menimbang-nimbang ini ternyata memakan waktu yang cukup lama. Ketika masih menimbang-nimbang, orang yang mau disedekahinya sudah pergi. Akhirnya ia pun tidak jadi bersedekah. Besoknya, Allahu Akbar, uangnya itu tiba-tiba hilang. Celakalah sudah, beramal saja tidak, uang pun sirna entah kemana. Di akhir bab ini ada 3 poin yang harus diingat. Yang pertama, untuk unggul dalam waktu, kita harus memegang 2 prinsip. Yang pertama, waktu boleh sama, tetapi isi waktu harus beda. Kedua, sekarang harus lebih baik dari kemarin. Poin kedua, waktu adalah modal kita. Bila dioptimalkan, beruntunglah kita. Bila disia-siakan, merugilah kita. Poin ketiga, perhitungkan waktu secermat-cermatnya, seakurat-akuratnya, sematang-matangnya. Lalu isi waktu itu dengan hal-hal yang meningkatkan kemampuan kita.